Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Jadi karena memang banyak yang nanya dan mungkin penasaran kenapa gitu, gue akan bahas di video kali ini. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan sejak gue ngelakuin hair transplant adalah, kok penjual Minox transplant? Apakah Minox segitu nggak ampuhnya sampai penjual minoxidil kok transplant? Nah, jawabannya adalah ya bebas. Penjual minoxidil mau transplant kayak penjual minoxidil mau ngapain juga sebetulnya bebas ya, menurut gue gitu. Jadi itu bukan urusan gitu, penjual minoxidil mau apa juga bebas. Nah, tapi pertanyaannya gue balik, apakah salah ketika penyedia jasa transplant melakukan transplant? Salah nggak? Nggak ada yang salah menurut gue. Yang salah adalah misalnya ketika orang hasil transplant dan dia ngaku-ngakunya bahwa itu hasil ngoles. Misal orang ngoles brewok nih, tapi kurang sempurna, dia transplant lah. Dan udahnya misalnya dia bilang, oh ini gue ngoles terus bertahun-tahun sampai maksimal. Padahal hasil transplant, itu yang salah. Orang misalnya penjual obat pelangsing, dia mau sedot lemak ya terserah lah, hidup-hidup dia kok. Kok lu yang ngatur, mau sedot lemak kayak, mau amputasi kayak, terserah. Yang salah apa? Dia udah sedot lemak, dia bilang kurusnya hasil dari pil yang dia jualan. Itu yang salah. Nah, sekarang balik lagi. Kenapa ada dua metode antara transplant dengan ngoles? Yaitu balik lagi ke inti dari permasalahannya. Dua metode itu kan sebenarnya apa gitu tujuannya? Ya untuk mengatasi kebotakan gitu. Either lu dengan cara dipindah-pindahin rambut, transplant, atau lu dengan cara dirangsang untuk menumbuhkan kembali. Intinya kan apa? Supaya ngatasin kebotakan. Nah, kenapa ada dua metode? Ya karena balik lagi, tingkat ekonomi orang tuh ada beda-beda. Ada yang menengah banget, menengah ke bawah, menengah ke atas, sampai tajir. Kalau misalnya lu yang memang tajir, ya udah langsung transplant aja, nggak usah nabung pun bisa transplant. Bulan depan mau transplant, udah nggak usah mikirin duit, ya udah transplant aja beres. Tapi kalau misalnya untuk orang yang menengah atau menengah ke bawah dan memang ngerasa bahwa rambut itu penting dan minder, solusinya apa? Ya salah satunya adalah dengan cara ngoles. Karena ya misalnya kalau dipaksa transplant, oh solusi itu yang terbaik transplant. Itu orang yang menengah ngumpulin duitnya juga stres, bos. Apalagi misalnya kalau kalian gajinya misalnya masih biasa aja, pendapatan biasa aja, udah ada tanggungan, ya transplant jadi bukan solusi terbaik. Itu malah bikin tambah pusing kehidupan gitu loh. Karena uangnya memang nggak sedikit, 50 juta lebih, 60 juta lebih. Bahkan sekarang kalau misalnya di no hair time, 85 juta. Itu bukan solusi yang bijaksana menurut gue. Nah, dari dua yang tadi, ada dua golongan yang bisa transplant dengan yang dengan yang ngoles. Kenapa? Karena kebotakan itu nggak pilih-pilih. Kebotakan tuh, wah sini mah banyak duit, ya udahlah lu botak deh, karena lu bisa transplant. Nggak gitu. Ya lu botak aja, nggak peduli. Banyak yang mungkin yang bilang bahwa wah kebotakan karena gaya hidup, ya memang gaya hidup mempengaruhi. Tapi kalau gue sih lebih pikir bahwa kebotakan itu memang keturunan atau memang lu nasib lu botak aja gitu. Contohnya Tom Cruise, dia udah gonta-ganti gaya rambut, kadang panjang, kadang pendek. Panjang kan katanya bikin rontok tuh karena rambutnya berat. Enggak tuh, dia tetap oke-oke aja rambutnya. Ya memang nasibnya nggak botak gitu loh. Nah, balik lagi yang tadi, ya lu mau ekonomi lu kuat, mau enggak, ya lu kalau ngalamin kebotakan, ya ngalamin kebotakan aja. Dan minder ya minder aja. Jangankan orang biasa yang kayak gua gitu, minder dengan kebotakan. Orang yang paling kaya, Elon Musk nih, dia pun minder dengan kebotakan. Kenapa dia transplant? Kenapa dia mau rambutnya bener lagi? Cuma karena memang dia kaya, ya udah pilihannya transplant gitu loh. Emang dengan Elon Musk nggak transplant, dengan Elon Musk misalnya botak, apakah dia nggak bisa bikin penemuan-penemuan hebat, misalnya kayak Tesla, segala macam, PayPal? Nggak juga, nggak ada pengaruh. Atau misalnya orang paling ganteng, yang menurut gue orang yang paling ganteng lah, David Beckham gitu. Kita udah tahu bahwa dia oke banget lah looks-nya. Dia kan transplant juga, dia anggap bahwa rambut penting. Apakah dengan dia botak, dia jadi nggak ganteng? Nggak juga, Beckham tuh botak juga ganteng. Brand-brand gede memang nggak mau, brand fashion. Nggak juga, dia mau botak pun brand juga pasti mau. Tapi dia ngerasa insecure. Dia ngerasa rambut tuh butuh. Kalau lu minder dengan kebotakan, berarti kan solusi botak pelontos tuh bukan jadi solusi gitu. Kenapa? Karena ya itu lu langsung botak gitu loh. ya berarti intinya lu masih nganggap bahwa rambut itu penting, bahwa lu masih mau looks yang kayak memang masih ada rambutnya.
Dan kalau misalnya dananya nggak ada, that's why kenapa ya lu ngoles. Gitu loh. Cuman balik lagi, selalu gua tekanin bahwa ekspektasinya itu loh. Ketika kalian ngoles ya ekspektasinya jangan disamain dengan kalian ngelakuin transplant. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Dan ketika kalian transplant, ekspektasinya juga jangan disamain dengan orang-orang yang nggak ngalamin kebotakan, pengen rambutnya setebal gitu. Ya nggak bisa juga. Jadi balik lagi ke masalah ekspektasi. Jadi untuk kasus yang ini, kalau diibaratin, pemilik Toyota, dia mau pakai Avanza kayak, dia mau pakai Alphard kayak, ya bebas gitu. Nggak ada urusannya juga dengan kalian, misalnya dia penjualan Avanza yang banyak, tapi bosnya pakai Alphard, ya bebas-bebas aja sebetulnya ya. Yang terakhir nih, pesan dari gua nih, untuk misalnya kalian yang nggak ngalamin kebotakan, tapi ikut julid di video gitu. Gue sih sebenarnya bebas-bebas aja, cuman kan nggak ada hubungannya sama kalian gitu loh. Ya udah gitu ya, kalian bersyukur aja kalian nggak ngalamin kebotakan. Ya udah, hidup kalian udah fine, udah damai gitu. Nah untuk kalian yang misalnya ngalamin kebotakan dan ikutan julid, pilihannya kan gampang. Kalau lu ada duit, ya udah lu transplant juga, apa susahnya gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak usah iri dengki. Ya udah ngoles aja, nggak masalah. Atau misalnya lu mau pakai wig, atau misalnya mau pakai topi rambut, ya nggak ada masalah gitu. Toh misalnya iri dengki juga nggak bisa bikin rambut lu langsung tumbuh gitu. Jadi buat apa? Ya intinya kita tetap satu tujuan. Ya intinya adalah pejuang kebotakan, pejuang rambut. Ya pengen looks-nya better. Even lu mau transplant, even lu mau ngoles, ya terserah. Gue sih dua-duanya ada. Gue punya toko yang memang jual obat-obat ngoles, dan gue pun nyediain jasa transplant by Koko Brewok, jadi bebas. Kalau kalian mau melalui Koko Brewok, ya kalian bisa ke store gue, atau misalnya kalian bisa langsung konsultasi sama gue, solusi apapun ya bisa gitu. Jadi ya, memang target pasar gue adalah memang dari yang untuk ngoles dan memang yang untuk transplant, jadi gue dua-duanya ada, bebas sih kalau gue. So videonya segini aja, semoga ya kalian bisa mengatasi kebotakan ya, terserah gimana pun caranya. So, videonya segini aja, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.